Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak belajar bersama Ustazah. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 2 tentang kegemaranku. Nah, tema 2 ini subtema satunya yaitu tentang kegemaranku. Nah, kita akan belajar, oke? Nah, di slide yang pertama, di lembar yang pertama, di sini ada gambarnya anak-anak, yaitu ada Siti, ada Lani, ada Udin dan Beni. Coba kita lihat, mereka itu kira-kira bermain apa ya? Nah, jadi di kegiatan gambar yang pertama ini ada Siti dan teman-temannya yang sedang bermain sepeda. Anak-anak pasti suka kan bermain sepeda? Ustazah akan bacakan terkait Siti dan teman-teman. Nah, Siti dan teman-teman sedang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Jadi, anak-anak ketika hari Minggu, Siti dan teman-teman itu melaksanakan kegiatan yang disukai atau hobi mereka. Nah, anak-anak nanti bisa coba di rumah bersama teman, bersama kakak, atau orang tua, atau keluarga yang lain untuk bermain bersama sepeda. Selain bersepeda juga boleh, contohnya berenang, main layang-layang, mewarnai, menggambar, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa gambar yang akan Ustazah terangkan. Nah, anak-anak coba di sini ada 6 gambar dengan gambar yang berbeda-beda. Oke. Gambar yang pertama yaitu tapak gunung. Nah, anak-anak tahu tapak gunung? Ya, tapak gunung adalah permainan tradisional yang biasanya juga dilakukan bukan hanya untuk anak-anak, tapi orang dewasa atau anak-anak remaja, SMP, SMA juga melakukan itu. Nah, tapak gunung ini terdiri dari lebih sekitar 3, 4, 5 bahkan jumlahnya dari 10 anak juga bisa. Nanti permainannya bisa bergantian. Yang kedua yaitu ular naga. Nah, anak-anak pasti pernah kan melakukannya di sekolah. Ular naga ini juga terdiri dari banyak orang. Semakin banyak maka ularnya juga semakin panjang. Nah, nanti ada 2 anak yang akan menangkap dari salah satu teman kalian yang berjalan mengelilingi 2 teman tadi. Oke. Yang ketiga yaitu lomba lari. Nah, lomba lari ini juga biasanya dilaksanakan tidak hanya di sekolah, tapi di suatu kegiatan. Nah, contohnya apa? 17 Agustus. Nah, 17 Agustus ini biasanya anak-anak itu disuruh lomba lari. Nah, siapa yang paling cepat dan sampai ke garis finish dia adalah pemenangnya. Yang keempat yaitu lompat tali. Nah, lompat tali biasanya tidak hanya perempuan yang bermain, tapi anak laki-laki juga bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, lompat tali ini terdiri dari 4, 5, sampai 8 orang juga bisa. Ada 2 orang samping kanan dan kiri yang memegang ujung tali untuk diputarkan. Nanti teman yang lain atau anak-anak yang lain itu bisa masuk sesuai dengan rute atau putaran yang dilakukan oleh 2 teman tadi. Yang kelima, jalan kaki. Anak-anak, ketika jalan kaki itu tidak hanya dilaksanakan untuk menjaga kesehatan, tapi apa? Kebugaran tubuh juga. Nah, yang jalan kaki di sini tidak hanya Lani, Siti, tapi semua teman-teman yang ada di situ melaksanakan kegiatan jalan kaki. Gunanya apa jalan kaki? Nah, salah satunya yaitu untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran mulai dari kaki, tangan, badan, kepala, semua itu bisa dilakukan dengan jalan kaki. Nah, jalan kaki ini biasanya bisa dilakukan di pagi hari karena mataharinya masih bagus untuk kesehatan tulang kita. Yang terakhir yaitu balap karung. Nah, ini adalah kegiatan yang paling anak-anak sukai ketika acara 17 Agustus biasanya. Balap karung ini terdiri dari 3 sampai 5 orang. Tapi ketika terlalu banyak untuk areanya tidak mungkin, itu tidak bisa ya, karena balap karung ini itu menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam kaki. Jadi setengah badan kita itu masuk nanti. Kita harus melompat di situ. Oke.
Jadi ada 6 kegiatan atau 6 kegemaran yang biasanya anak-anak lakukan. Bisa dilakukan di kegiatan tertentu seperti 17 Agustus atau kegiatan yang ada di sekolah bersama teman-teman. Nanti kita akan coba ketika kita sudah masuk sekolah, oke? Selanjutnya kita akan belajar bunyi buatan dan bunyi alami. Anak-anak, bunyi ini adalah suatu suatu yang kita dengarkan dan kita bisa praktekkan. Di sini ada beberapa bunyi yang alami dan bunyi yang buatan. Nah, yang pertama, bunyi angin tertiup. Nah, bunyi angin tertiup itu bunyi yang alami. Kenapa, Us? Karena dia itu berasal dari alam, dari angin. Nah, angin yang tertiup yang mengenai daun yang ada di sekitar kita, dia itu akan bergoyang. Bunyinya seperti hus, hus, hus. Nah, itu namanya bunyi angin tertiup. Yang kedua yaitu bunyi beduk. Nah, bunyi beduk ini biasanya anak-anak dengarkan, anak-anak amati, anak-anak lihat ketika kita berada di masjid, di musola, atau acara-acara tertentu atau kegiatan yang biasanya kita lihat. Nah, contohnya apa? Ketika malam takbir. Nah, biasanya kan orang-orang yang takbiran juga menggunakan beduk. Nah, beduk ini itu bunyinya buatan. Kenapa? Karena di situ beduk itu dibuat oleh manusia. Jadi ketika dipukul menggunakan alat itu bunyinya duk duk duk. Nah, jadi bunyinya buatan. Yang ketiga yaitu bunyi gitar dipetik. Tidak hanya gitar, mungkin alat-alat yang lain seperti sasando, mungkin anak-anak pernah lihat, itu juga dipetik. Jadi bunyi yang dipetik salah satunya yang Ustazah contohkan di sini adalah bunyi gitar. Nah, bunyinya ketika anak-anak bermain dengan temannya itu bunyi apa? Jreng, jreng, jreng. Nah, yang biasanya kita lakukan yaitu bunyi tepuk tangan. Nah, bunyi tepuk tangan itu prok prok prok, atau biasanya yang anak-anak lakukan dengan teman-teman ketika melihat suatu pertunjukan, suatu kegiatan yang menyenangkan, pasti anak-anak wah. Nah, tepuk tangan seperti itu namanya bunyi buatan, bukan alami ya. Nah, sekarang kegiatan bunyi bel sepeda, kring kring kring. Nah, ketika anak-anak naik sepeda, tiba-tiba ada temannya yang menyalip atau ada orang di depannya, pasti anak-anak menggunakan alat bunyi yang ada di sepeda itu. Kring kring kring. Maaf maaf, mau lewat. Nah, contohnya bunyi bel sepeda. Yang selanjutnya yaitu bunyi ombak. Bunyi ombak yang ada di laut, yang ada biasanya ketika anak-anak melakukan kegiatan wisata atau libur bersama keluarga, itu anak-anak ketika berada di laut itu akan terdengar, merasakan bunyi air laut yang kena dengan pasir biasanya. Nah, di situ bunyi air lautnya itu biur, 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 dan itu bunyi alami anak-anak ya, bukan bunyi buatan. Kalau buatan itu dibuat oleh manusia, sedangkan bunyi alami itu adalah bunyi yang memang berasal dari alam. Selanjutnya yaitu bunyi peluit ditiup, prit 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 prit. Nah, ketika anak-anak misalnya mau parkir motor, parkir mobil, biasanya ada pak parkir ya yang ada di situ, prit prit prit, ke kanan ke kanan. Nah, itu namanya bunyi peluit ditiup. Jadi itu juga bunyi buatan, bukan alami. Yang terakhir yaitu bunyi pintu diketuk atau meja diketuk, tok 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 tok. Nah, itu bunyi buatan juga yang dilakukan oleh manusia. Jadi bunyi buatan dan bunyi alami yang Ustazah terangkan di sini itu banyak ya, mulai dari angin, beduk, gitar, tepuk tangan, bel sepeda, pintu diketuk, atau bunyi peluit atau ombak, itu semuanya jadi satu antara bunyi buatan dan bunyi alami. Jadi anak-anak nanti bisa dipraktekkan ketika di rumah atau melaksanakan kegiatan yang lain di luar rumah. Coba nanti diamati, didengarkan apakah bunyi ini bunyi buatan atau bunyi alami. Nanti anak-anak akan bisa membedakan ketika melihatnya. Nah, di sini kita akan latihan sebentar, sudah akan menjelaskan.
Di sini Ustazah menginstruksikan anak-anak untuk lengkapi kalimat di bawah ini sesuai dengan gambar. Gunakan kata yang tepat dari dalam kotak. Nah, di dalam kotak ini ada 5 kosakata yang terdiri dari 5 kosakata yang dimasukkan ke dalam garis yang berwarna merah. Ustazah akan menjelaskan. Yang pertama, Benny menendang. Nah, ketika menendang berarti apakah yang digunakan untuk menendang? Nah, alatnya adalah kaki. Bendanya apa? Nah, berarti yang pertama yaitu Benny menendang bola. Bendanya yaitu berbentuk bola ke dalam gawang. Oke? Coba diamati ya. Yang kedua, Siti di taman. Siti sedang apa ini tuh gambarnya? Nah, Siti sedang bersepeda. Jadi kegiatan yang dilakukan Siti adalah bersepeda. Yang titik-titik merah bisa diisi Siti sedang bersepeda. Yang ketiga, Lani. Coba kita lihat, Lani itu paling depan sendiri. Di belakangnya banyak teman-teman. Lani titik-titik lebih cepat daripada kawan-kawannya. Nah, di sini Lani melakukan kegiatan apa anak-anak? Lani sedang berlari. Nah, akhirnya kita isi berlari. Kata berlari kita masukkan ke dalam titik yang berwarna merah atau garis yang berwarna merah. Lani berlari lebih cepat daripada kawan-kawannya. Oke. Edo, kita lihat kegiatannya Edo di sini yaitu bermain dengan temannya dengan membawa alat. Alatnya dipegang. Nah, Edo bermain apa anak-anak? Di situ titik-titik bersama teman-temannya. Kira-kira ada yang tahu kegiatan apa atau permainan apa ini? Oke, benar, yaitu kasti. Jadi Edo dan teman-temannya itu bermain kasti. Jadi kita isi ya, Edo bermain, garis merahnya atau titik merahnya kita isi kasti bersama teman-temannya. Yang terakhir, yaitu Dayu belajar. Belajar apa ini? Pasti anak-anak yang suka karena bermain air, yaitu Dayu belajar berenang di dalam kolam yang dangkal. Oke? Dari kalimat di atas, 5 kalimat ini dan gambar yang ada di sampingnya itu menunjukkan kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Jadi anak-anak nanti bisa mencoba ketika akan Ustazah berikan lembar portofolio, anak-anak bisa mencoba mengisi di dalamnya. Oke? Oke, yang selanjutnya yaitu ceritakan apa yang kalian ketahui tentang gambar atau benda-benda di bawah ini. Ada 2 gambar yang Ustazah berikan. Yang pertama yaitu gambar yang biasanya anak-anak sukai, bermain bersama teman-teman. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua yaitu gambar yang menunjukkan aktivitas juga yang bisa dilakukan lebih dari 2 orang. Oke, Ustazah akan jelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu bola. Jadi anak-anak di sini itu melihat bendanya berbentuk seperti apa. Dia itu lebar, kecil, atau sedang, bulat, atau persegi, atau segitiga. Jadi anak-anak disuruh menceritakan. Misalnya, Ustazah kasih contoh tentang bola. Setiap hari Minggu, aku dan kakakku bermain bola di lapangan dekat rumah. Kami bermain bola bersama-sama. Bermain bola sangat menyenangkan. Jadi dari bola itu kalian bisa membuat kalimat atau bercerita tentang kegiatan yang biasanya kalian lakukan. Yang kedua, Ustazah akan kasih contoh lagi, yaitu tentang raket. Raket di sini biasanya digunakan untuk bulu tangkis ya, bersama keluarga, teman, kakak, atau saudara. Oke, Ustazah akan memberikan contoh. Aku mempunyai 2 teman yang kesukaannya adalah bermain bulu tangkis. Setiap sore biasanya aku dan teman-teman melakukan kegiatan kesukaan kami yaitu bermain bulu tangkis. Nah, jadi 2 alat ini memang digunakan untuk melakukan hobi, melaksanakan kesukaan anak-anak. Tidak hanya ini dua benda ini, tapi benda yang lain bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di rumah. Oke? Nah, di sini Ustazah akan memberikan 4 soal. 4 soal ini kegiatan dan juga benda yang ada di lingkungan kita.
Yang pertama, nomor 1, coba kita lihat ada 5 anak. 5 anak dengan baju yang berbeda. Ada salah satu anak yang berbeda bajunya. Yang paling depan sendiri membawa alat, itu memakai baju merah. Nah, belakangnya itu memakai baju biru. Coba kita lihat. Di sini sudah Ustazah berikan kolom yang di situ ada bentuk penjumlahan. 1 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, 1 di sini adalah 1 anak yang memakai baju warna merah ditambah 4 anak yang memakai baju warna biru. Kira-kira berapa? Coba. Nah, kita hitung semua anak yang ada di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak-anak nanti memasukkan angka 5 ke dalam nomor 1. Oke. Nomor 2. 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, 5 di sini berapa? Siapa Us yang dimaksud? 5 di sini adalah anak yang memakai baju warna hijau. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak yang memakai baju hijau ditambah 2 anak yang memakai baju warna putih. Jadi kita jumlah semua anak yang ada di situ ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 anak yang memakai seragam. Kita masukkan angka 7. Yang ketiga sekarang. Di sini ada alat yang digunakan untuk bermain, biasanya alat pemukul dan bolanya. Kita hitung alat pemukulnya dulu. Alat pemukulnya di sini ada 3. Kita tulis angka 3 ditambah atau dijumlah dengan bolanya ada berapa warna hijau. Kita masukkan yaitu 3 juga. Nah, jadi angka 3 ditambah 3. Nah, jadi berapa anak-anak? Kita hitung dulu jumlah keseluruhan benda yang ada di situ. Alat pemukulnya ada 3, bolanya juga ada 3. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Ada 6 alat pemukul dan bolanya. Ketika dijumlah, yang terakhir yaitu di sini ada topi dan alat yang digunakan untuk tangan, sarung tangan. Kita hitung. Topinya di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita masukkan angka 4. Yang terakhir yaitu sarung tangannya. Sarung tangannya juga ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, jadi kita masukkan topinya angka 4, sarung tangannya juga angka 4. Jadi ketika digabung, dijumlah semuanya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 semuanya jumlah keseluruhan. Nah, jadi anak-anak, di sini Ustazah ingin mengajarkan satu kegiatan yang ada di sekitar kita dengan juga penjumlahan. Penjumlahannya yaitu kita lihat dari benda dan kegiatan yang biasanya kita lakukan. Oke? Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di hari-hari yang lain, bertemu dengan Ustazah dengan materi yang berbeda. Jangan lupa kita hari ini belajar subtema 1, tema 2 yaitu tentang kegemaranku. Nah, apa yang Ustazah sampaikan silahkan diamati, dipelajari. Untuk hari esoknya Ustazah akan menjelaskan kembali dengan menanyakan kembali apa yang sudah anak-anak amati dan anak-anak pelajari di rumah bersama orang tua. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah bersama orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.